Berikutnya ke usulan penetapan WBTB dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena masih pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bersama kita semua ada Pak Kapokja, Pak Nasir di belakang nih duduknya. Dan teman-teman tim ahli, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena untuk Jawa Barat ini tadi sudah ada juga ya bersama kita ya, saya rasa. Ya, tapi yang lain belum. Apakah perlu saya perkenalkan lagi, Bu Wiwi? Nggak perlu ya? Ya? Tidak perlu ya? Kita langsung saja masuk ke sesi 10 ya, buka Google aja kata Prof. Gun. Jadi sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat bergabung hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya persilakan langsung Jawa Barat untuk mempresentasikan, silakan. Dan bersama kita ada delegasi dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Papua. Saya persilakan Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Ahli dan seluruh anggota tim ahli yang dimuliakan, semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Senang sekali saya perkenalkan Febiani, Kabid Kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas yang sedianya beliau akan langsung hadir mengikuti sidang ini, namun karena di satu tugas yang tidak bisa diwakilkan, kemudian beliau menugaskan saya dan tim untuk hadir bersama Bapak Ibu yang terhormat di sini. Salam hangat kami juga untuk teman-teman dari provinsi lain, Gorontalo, Bengkulu, Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Izinkan juga saya memperkenalkan yang hadir di sebelah kiri saya adalah Bapak Kepala BPNB Jawa Barat, Bapak Jumhari SSM Hum. Kemudian di sebelah kanan saya, narasumber budayawan Jawa Barat, Bapak Dr. Buki Wibawa Karyaguna, MSI. Kemudian di nun jauh di sana, di ruangan lain, hadir juga narasumber, mohon dapat mengangkat tangannya, Bapak Dr. Dinda Satya Ubaja Budi, MHU. Kemudian Ibu Dr. Laina Rafianti SHMH. Yang berikutnya Bapak Dr. M. Zaini Alif SSN MDS serta Bapak Irfan Setiawan SSOS. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk bertemu dengan Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 mengusulkan 32 karya budaya. Dan alhamdulillah 11 karya budaya lolos untuk mengikuti sidang kali ini. Besar harapan kami tentu 11 karya budaya ini juga dapat kemudian ditetapkan menjadi WBTB Indonesia. Yang pertama adalah Angklung Seret. Angklung Seret merupakan seni pertunjukan yang saat ini masih bertahan di Kabupaten Tasikmalaya dan memiliki keunikan. Seret ini berasal dari kata bahasa Sunda yang artinya saling mendorong. Jadi angklung seret ini di antara berbagai angklung yang ada di Jawa Barat dilaksanakan atau dimainkan dengan cara saling mendorong. Keunikan lainnya bahwa
angklung ini walaupun merupakan seni pertunjukan, awalnya adalah merupakan adu kekuatan. Bahkan pernah digunakan sebagai media untuk melawan penjajahan pada tahun 1945 yang lalu. Di sini juga kita bisa ditampilkan videonya. Kita sudah hyperlink. Kalau bisa diklik tulisan di atas angklung seret. Nah, seperti ini. Jadi angklung seret dilakukan secara berkelompok. Ada 2 kelompok yang kemudian dilaksanakan prosesnya saling mendorong sampai ada 1 kelompok yang menang. Baik, mungkin itu sekilas gambaran angklung seret, perbedaannya dengan angklung-angklung lain yang ada di Jawa Barat. Yang kedua adalah adat istiadat tutup tahun ngemban tahun. Tradisi ini masih bertahan di Kampung Cirende di Kota Cimahi. Jadi sejak tahun 1918 masyarakat Kampung Cirende mengubah jenis makanan pokok mereka dari beras menjadi rasi. Rasi ini singkatan dari beras singkong. Ini yang paling unik ya. Jadi adat ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Cirende kepada Sang Pencipta atas hasil panen sekaligus doa untuk kecukupan hasil bumi di tahun berikutnya. Mungkin bisa juga diklik videonya, kalau boleh. Bapak Ibu host, nah itu diklik di atasnya upacara adat Cirende, itu kita sudah hyperlink. Di sebelah kanan yang hurufnya kecil warna biru. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi sejak tahun 2000 Kampung Adat Cirende memiliki pakaian tradisional yang mereka gunakan pada saat upacara ini, di mana laki-laki menggunakan pangsi warna hitam memakai ikat kepala batik, dan perempuannya atau wanitanya menggunakan kebaya warna putih. Dan ini masih dilaksanakan secara terus-menerus di masyarakat, sekarang sudah menjadi masyarakat adat Kampung Cirende, Kota Cimahi. Baik, ini juga ada kesenian yang mengiringi upacara adat ini. Baik, yang berikutnya, dulag. Dulag merupakan seni pertunjukan yang juga masih bertahan di Kampung Karanganyar, Kabupaten Cianjur. Dulag ini sebelumnya istilahnya ada dari ngadulag. Ngadulag itu kegiatan menabuh bedug yang dilakukan dengan ritme-ritme tertentu yang bersifat dinamis. Jadi sebelum menjadi seni pertunjukan, dulag ini merupakan isyarat ibadah puasa yang kemudian hanya awalnya menjadi seni pertunjukan untuk kegiatan keagamaan saja. Kini seni dulag dilaksanakan di berbagai kegiatan atau event sosial masyarakat yang ada di masyarakat tersebut. Boleh mungkin sedikit diklik. Ya, dulagnya huruf. Ya, itu mungkin dulag. Jadi ada yang dipukul. Ini sudah menjadi seni pertunjukan. Baik. Yang kelima adalah upacara Mikulodong. Mikulodong ini merupakan adat istiadat yang sekarang juga masih bertahan di Kampung Cikurutuk, Kabupaten Bandung Barat. Mikulodong berasal dari bahasa Sunda, mikul artinya memikul, kemudian lodong artinya tabung bambu besar. Jadi tradisi ini dilakukan oleh masyarakat untuk mengambil dan membawa air ke sumbernya di penampungan air di pemukiman. Jadi yang unik adalah masyarakat secara bersama-sama melakukan tradisi ini dan merupakan bagian dari rangkaian
biasanya ada persiapan, kemudian doa bersama di tempat mata air tersebut, dan akhirnya kemudian menarikan tarian Mikulodong. Mungkin Bu juga bisa dicoba diklik. Lain lebar. Oh iya. Mikulodong. Village Tagok Apu, Padalarang, West Bandung, Regency. Nah, ini mungkin bambu lodong itu, ini yang disebut lodong adalah tabung bambu besar yang berisi air. Baik. Mikulodong means carrying water. Ya. Upacara perkawinan Kesultanan Cirebon. Upacara ini juga masih dilakukan di kota Cirebon, yaitu di Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keprabonan. Adat ini merupakan beberapa adat rangkaian, diantaranya lamaran, kemudian uniknya kedua mempelai melakukan siraman di rumah mempelai putri, jadi tidak terpisah. Kemudian prosesi parasan pengantin, akad nikah, ada prosesi panggih, dan ngunduh mantu. Jadi proses ini intinya memiliki makna bahwa semua rangkaian tadi adalah bagian dari pedoman hidup berumah tangga bagi calon mempelai di keluarga Kesultanan Cirebon. Baik, berikutnya yang nomor 7 adalah tari merak Sunda. Tari merak Sunda atau yang lebih dikenal di Kota Bandung itu tari merak, memang berawal dari Kota Bandung dan menyebar hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Tari merak diciptakan pada tahun 1955 oleh Raden Cece Sumantri yang awalnya adalah untuk menghibur para delegasi Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kemudian dalam perkembangannya maestro kami, nah ini yang menari Ibu Irawati Durban Arjo. Jadi beliau maestro tari merak, beliaulah yang mengubah dan menyempurnakan koreografi tari merak yang diciptakan oleh Bapak Raden Cece Sumantri. Jadi intinya adalah mengambil struktur gerak yang ada pada burung merak. Jadi menampilkan keindahan burung merak. Jadi alhamdulillah Bu Ira ini diambil rekamannya tahun ini. Beliau walaupun sudah berusia 77 tahun, beliau masih sanggup menarikan tanpa terputus waktunya. Ini membuat kami semua juga bangga dan insya Allah kalau sedianya beliau akan hadir, tapi apabila ini juga kemudian ditetapkan, ini merupakan tidak hanya kebanggaan bagi kami, tapi bagi maestro yang bersangkutan. Ya, yang berikutnya adalah getak atau gerabah Desa Siti Winangun. Keterampilan ini ada di Desa Siti Winangun, Kecamatan Jamblang, Cirebon, yang memang sudah terancam punah ya. Jadi sudah belum begitu banyak yang atau hampir tidak ada yang melanjutkan. Nah, ini mungkin harus segera ditangani PR kami di sini, PR kami untuk kemudian mengangkat keterampilan ini supaya tidak punah. Motif yang unik di gerabah Siti Winangun ini terpengaruh oleh 3 kebudayaan, yaitu Islam, Cina, dan Arab, dengan motif khasnya megamendung dan wedasan. Jadi ada ritual juga ketika ingin membuat gerabah ini, ada ritual tertentu di mana harus melakukan puasa dan salawat, serta pembakarannya pun dilakukan masih secara tradisional dengan bahan bakar jerami ranting daun kering. Bisa diklik mungkin yang gerabahnya. Belum makan. Ya, ini di Desa Siti Winangun. Baik, yang berikutnya, nah ini mungkin hasilnya sedikit ya, masih sangat-sangat tradisional. Ya, yang berikutnya adalah misalin.
Misalin adalah adat istiadat yang juga masih bertahan di Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Makna tradisi ini adalah untuk mensucikan diri dan menyalin atau mengalihkan perilaku buruk ke perilaku baik, khususnya saat menyambut bulan suci Ramadan. Jadi yang unik di adat istiadat ini adalah ada ritual kuramasan, di mana para sesepuh setempat memandikan anak-anak dengan menggunakan air dari 7 sumur. Dan diakhiri dengan makan bersama serta ada pentasnya. Jadi tujuannya adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah ini mungkin kuramasannya, jadi semua anak-anak di wilayah sana dimandikan oleh sesepuh dengan maksud untuk menghilangkan perilaku buruk, mengalihkannya kepada perilaku baik. Ya, yang terusnya adalah ngikis. Ngikis ini juga adat istiadat yang memang masih bertahan di Desa Karangkemulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Upacara ngikis sudah ada sejak lama dan ngikis berasal dari bahasa Sunda atau yang kikis yang artinya pagar bambu yang rapat. Jadi ritual ini dilaksanakan juga dalam menghadapi bulan Ramadan yang bertujuan untuk memagari diri dari hawa nafsu, sehingga disebut upacara adat ngikis. Yang unik adalah ada pembacaan rajah dan pasaduan, permohonan maaf dan izin kepada Sang Pencipta dan para leluhur Galuh, dan membacakan silsilah leluhur kerajaan Galuh. Nah ini bagian dari rangkaian prosesi upacara adat ngikis. Baik, yang berikutnya, yang terakhir adalah upacara Seba Kabuyutan Ciburuy. Juga masih, adat ini masih bertahan di Kabupaten Garut, khususnya dilaksanakan di situs Kabuyutan Ciburuy. Upacara adat ini juga merupakan ungkapan rasa syukur dari Sang Pencipta atas rezeki dan karunia. Dan yang utama adalah bagaimana kerukunan adat antara pemeluk agama Islam, Hindu dan Buddha. Prosesnya, keunikan prosesnya ini adalah membersihkan 27 koropak, yang disebut koropak, ada 27 lembar manuskrip yang diperkirakan berawal dari abad ke-13. Nah ini wilayahnya di situs Kabuyutan Ciburuy. Dan ritual ini masih dilaksanakan sampai dengan sekarang. Nah ini yang dibawa, batunya juga sudah sangat tua. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, begitu sekilas gambaran mengenai 11 karya budaya yang kami usulkan dan mohon pertimbangan dari Bapak Ibu tim ahli untuk kemudian ditetapkan. Sebelum saya mengakhiri paparan ini, kami juga sangat berharap arahan dari tim ahli karena apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada pihak Kemendikbud RI dan para tim ahli yang walaupun dalam masa pandemi ini masih dapat melaksanakan acara ini. Hanya mungkin satu yang ingin kami mintakan arahan dari tim supaya tahun depan karya budaya kami juga mendapat kartu hijau untuk sidang, karena misalnya untuk hajat arwah misalnya yang memang tahun ini belum ada jodohnya untuk dimajukan ke dalam sidang, itu memang catatannya sudah memenuhi kriteria atau arahan dari tim, tapi masih ditangguhkan. Mungkin ke depan mohon arahan juga dari tim apa yang harus kami lakukan sehingga hal-hal seperti ini bisa kami tindak lanjuti dan diusulkan kembali di tahun depan. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Kita sangat luar biasa. Setiap provinsi memiliki keistimewaan masing-masing dan Jawa Barat ini luar biasa menguasai teknologi sehingga bisa memaparkan
uraian-uraian tadi dengan menggunakan perlink dan juga jaringan yang tertata dengan bagus sekali. Terima kasih atas paparan ini. Saya belum komentar ya tadi mengenai yang banyak dan belum jodoh gitu ya. Kalau belum jodoh yang lain, tapi sebetulnya hanya soal waktu saja. Jadi pada waktu ini baru 11, tapi yang lainnya tentu akan bisa langsung diajukan lagi pada tahun 2021 dan kita akan insya Allah akan bertemu kembali, Bu. Saya persilahkan untuk narasumber atau maestro dari Jawa Barat yang akan menambahkan dan kemudian juga dari BPNB. Di sini ada juga, tadi memang Bu Irawati luar biasa ya, rupanya itu tayangan langsung. Ini maestro tari yang kami pernah lihat videonya itu waktu menari zaman Pak Karno itu dulu ya. Luar biasa. Lalu di sini juga hadir Pak Zaini ya, yang awet muda karena main-main terus. Raja permainan anak. Jadi main terus, jadi muda terus. Silakan. Enggak, silakan yang mau menambahkan mungkin. Pak dari BPNB. Ya, silakan maestro atau yang lain dan dari BPNB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Nah, yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Budensia, serta tim ahli. Yang saya hormati Ibu Febi, Kabid Kebudayaan Dinas Parbud Provinsi Jawa Barat dan tim ahli dari WPTB Jawa Barat. Tentu kami berharap sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Febi, dari 11 usulan ini tentu sudah melalui kajian yang mendalam dan juga dari penguatan dari tim ahli, mudah-mudahan bisa lolos untuk dalam sidang ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan, misalnya terkait dengan gerabah getak tadi yang di Desa Winangun, di daerah Indramayu ini memang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kabid, memang harus segera karena kondisinya tidak banyak lagi maestro yang ahli dalam bidang gerabah ini. Kemudian terkait dengan yang di Cirende tadi, yang rasi atau beras singkong, singkatannya beras singkong, ini menarik. Karena dalam kondisi pandemi ini, Kampung Cirende ini adalah salah satu kampung adat yang mampu mandiri berswadaya dalam konteks pangan. Dan ini mendorong bahwa pangan non beras sudah ada dalam tradisi Sunda. Ini juga penting menjadi catatan kita semua bahwa diversifikasi pangan selain beras ternyata dalam beberapa tradisi masyarakat Sunda itu sudah berlangsung lama. Dan terakhir terkait dengan tradisi sebat tadi, itu menarik bagaimana relasi antara kropak atau manuskrip terkait dengan tradisi untuk menjaga mata air atau seke dalam bahasa Sunda. Nah, saya kira beberapa hal tersebut bisa menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu di tim ahli pusat. Mudah-mudahan tahun ini bisa 11 lolos dan tahun depan yang ditangguhkan bisa lebih banyak lagi yang menjadi warisan budaya tak benda nasional. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun. Hatur nuhun juga Pak, makasih. Jawa Barat sudah ya, saya boleh alihkan untuk provinsi lain yang bergabung bersama kita di sini. Mungkin ada tanggapan, respon positif dari Jawa Tengah. Adakah Jawa Tengah? Ya, monggo silakan Pak. Oh, ini Jawa Tengah ada? Ada? Ya, silakan Pak langsung. Ya, silakan Jawa Tengah. Ada? Ditunda ya dulu ya.
Dari NTT, silakan angkat tangan, raise hand. Jawa Tengah, NTT, Kepulauan Riau. Biasanya aktif-aktif nih Kepulauan Riau. Silakan, enggak ada. Gorontalo, ya. Jawa Timur, Kalimantan Timur, enggak ada semua ini. Wah, ini tadi ada ritual-ritual itu, jadi semua yang 6 provinsi enggak ada yang bicara. Oh, ada akhirnya. Izin, Bu. Pak Toto Izin. ya? Ya. Boleh ya, Bu ya? Boleh? Boleh silakan. Enggak. Terima kasih. Soalnya dari tadi tidak ada yang masuk. Terima kasih Bu Pudentia, pimpinan sidang. Yang pertama saya tadi teringat ketika Bu Febi bercerita tentang upacara seba itu di Ciburui. Ini 2004 dulu saya pernah penelitian di situ tentang koropak tadi, Bu. Mungkin ini perlu perhatian lebih ya Bu Febi dan kawan-kawan, karena sampai sekarang ketika kita akan membawa itu ke Museum Nasional, mereka mempertahankan. Padahal kalau kita lihat hanya dibersihkan dan lama-kelamaan itu akan rapuh. Koropak itu berisi manuskrip, naskah kuno yang bercerita tentang kan Kasepuhan Kabuyutan Ciburui itu dipercaya sebagai tempat pertemuan ketika zaman kerajaan Pajajaran Siliwangi. Satu itu, kemudian juga ada di desa tetangganya satu-satunya peta kuno tulis tangan. Ketika itu saya dengan Pak Nunus juga di situ masih belum perhatian besar. Jadi saya ingin sekali peninggalan-peninggalan itu bisa terlestarikan gitu. Nah, kemudian di Jawa Barat juga mohon maaf Ibu, ada pernah pendapat dari salah satu pejabat dinas yang mengatakan bahwa ini pertamanya begini, kita berterima kasih kepada Kemendikbud yang telah menetapkan sebagai warisan budaya tabenan nasional, karena setelah ditetapkan sebagai WPTB nasional maka akan dibantu dalam pelestarian terutama dalam anggarannya. Nah ini saya kira perlu perhatian dari kita karena tentu saja pejabat dinas itu menganggap WBTB mungkin sama dengan CB. Kalau CB kan ada anggaran untuk pemeliharaannya gitu. Kalau WBTB kan kita kembalikan ke daerah yang bersangkutan. Saya kira itu Bu Pimpinan Sidang, terima kasih. Terima kasih Pak Toto yang udah ke Kepri, walaupun dari Jawa Barat ya Pak ya. Masih ingat? Ya, ini mengenai opak, mengenai manuskrip tadi, sebetulnya semacam fumigasi ya kalau di perpustakaan gitu ya. Memang perlu perhatian khusus. Cuma saya tahu kalau Jawa Barat itu sangat luar biasa di dalam pemeliharaan naskah karena banyak sekali tokoh di situ yang sudah sejak lama melakukan pelestarian ya, saya harap itu terjadi juga. Baik, kalau mengenai hal yang menyangkut pemerintah tadi sudah dijawab, nanti kalau Pak Nasir mau menjawab silahkan juga untuk soal pendanaan. Silahkan berikut dari mana yang ada lagi mungkin dari daerah? Tidak ada? Ada yang mau menyampaikan tanggapan? Tidak ada? Saya boleh serahkan kepada ahli ya, sekarang tim ahli untuk menyampaikan pandangannya. Siapa yang akan Tim masuk? ahli di sana. Tim ahli di sana. Kalau ada pertanyaan baru kita jawab. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Maaf ya, sebentar saya berikan kesempatan untuk tim ahli merespon. Silakan Pak Mas Lono Simatupang. Kemudian ada lagi yang mau memberikan respon, tanggapan untuk ke-11 karya budaya, warisan budaya. Bu Cami mau? Ya. Bu Cami, ya. Untuk 2 tim ahli dulu. Silakan Mas Lono.
Terima kasih Ibu Bu Densia, Ibu Pimpinan Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada tim dari Jawa Barat atas pengusulannya ini. Saya cuma mau minta konfirmasi saja dari dari Jawa Barat perkara penyebutan nanti, karena ini nanti akan dicatatkan ya, penyebutannya apa begitu. Yaitu terkait dengan penggunaan, kalau di dalam catatan ini ada pakai upacara, misalnya upacara ngamandian kucing gitu ya. Kemudian ada upacara mikul lodong. Kemudian ada upacara perkawinan Kesultanan Cirebon. Apakah penyebutannya itu pakai enggak ya sebaiknya istilah upacaranya itu? Ataukah masyarakat setempat mengatakan itu misalnya ngamandian ucing gitu aja, tidak pakai upacaranya gitu. Seperti juga mikul lodong begitu. Supaya nanti menjadi tepat begitu ketika dicatatkan di sana, ditetapkan di sana, itu namanya mikul lodong. Seperti halnya masyarakat Cikurutuk gitu, itu juga menyebutnya, oh itu mikul lodong. Jadi nggak pakai upacara. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan mikul lodong ini sedikit mohon konfirmasi penjelasan dari tim. Itu sebetulnya apakah itu kaitannya dengan pencak silat itu bagaimana itu sebetulnya? Ya, mohon itu, apakah ini upacara ataukah itu mikul lodongnya itu sesuatu yang menjadi semacam training gitu ketika untuk pencak silat, atau mohon dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih, itu saja. Ya, saya teruskan dulu kepada Bu Chami. Terima kasih Pak Slono. Silakan Bu Chami. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Saya hanya ingin mengkonfirmasi tentang tadi pemaparan Ibu Kabid mengenai tutup tahun, ngemban tahun. Tadi disampaikan bahwa para pria memakai ikat kepala batik. Pertanyaan saya, apakah batiknya khusus atau khas dari kota Cimahi atau dari kampung Cirende, dan apabila memang khas atau khusus merupakan batik Cimahi, apakah masih diproduksi dan ada perajinnya, dan kemudian kalau memang khas dan khusus dari Cimahi, saya kira patut untuk diangkat sehingga nanti kelangsungannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Latif. Sampurasun. Saya ingin klarifikasi katanya dengan penjelasan mata budaya getak. Apakah tulisannya getak saja atau getak dalam kurung Gerabah Desa Siti Winangun, atau yang ketiga untuk menunjang pengekalan memori kolektif getak Winangun atau getak Siti Winangun. Yang terakhir ini katanya lebih sering disebut oleh masyarakat setempat ketika saya datang ke lokasi ini. Terima kasih. Sampurasun. Ya, silakan Jawa Barat untuk memberikan jawaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar, Bapak Ibu yang terhormat? Suaranya, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai penyebutan apakah upacara ngamandian ucing atau hanya ngamandian ucing saja. Kemudian upacara mikul lodong atau hanya mikul lodong saja. Nah, jadi kalau untuk
dengan kata-kata tambahan upacara itu konotasinya menjadi satu ritual atau adat yang sudah dilakukan untuk acara tersebut. Akan tetapi kalau ngamandian ucing ya seperti biasa memandikan kucing saja, bukan terkait dengan ritual upacara ngamandian ucing. Jadi kami lebih memilih upacara ngamandian ucing. Begitupun dengan upacara mikul lodong. Ketika mikul lodong, mikul itu artinya adalah memikul sesuatu. Lodong itu adalah bambu, ya. Jadi memikul bambu. Bukan dalam satu kegiatan upacara pun menggotong bambu itu adalah suatu hal yang lazim. Tapi ketika dalam ritual ini disebutkan upacara mikul lodong, yaitu upacara yang terkait dengan ya tadi pencasilat tadi. Sekaligus juga saya coba jelaskan mengenai apa keterkaitan antara pencasilat dan upacara mikul lodong ini. Jadi ini adalah satu kebiasaan pada awalnya, kebiasaan di perguruan pencasilat Mekar Mandiri yang dipimpin oleh Abah Caca. Jadi satu kebiasaan yang kemudian jadi kelaziman yang akhirnya menjadi aturan main ketika mereka akan masuk ke dalam perguruan pencasilat tersebut. Mereka harus ada yang namanya pengukuhan, baik itu secara fisik dan mental. Dengan apa pengukuhannya? Yaitu dengan upacara mikul lodong ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian ditambahkan oleh rekan yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua kaitan dengan tadi beberapa ada penggunaan kata upacara dalam kaitan dengan sikap dan ini perilaku. Itu juga memang ada konotasi lain yang beredar di masyarakat kaitan dengan ketika itu dihilangkan dari upacara, karena upacara itu sendiri adalah sebuah rangkaian ketika itu menunjukkan suatu sikap. Ketika upa artinya keliling, cara itu adalah bentuk sikap dari masyarakat kaitan dengan acara tersebut. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan itu ada konotasi lain atau arti-arti lain yang mungkin akan berbeda gitu. Untuk yang Getak Siti Winangun memang tadinya karena kita merujuk pada bahasa yang ada beredar di sana, Siti adalah tanah dan Winangun adalah bentuk. Tapi kalau Getak Winangun itu memang dan beredar di sana juga kita setuju dan memang itu jauh lebih baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin akan menanggapi yang diminta oleh Ibu Cami tentang konfirmasi tentang motif ikat gitu ya. Yang saya pahami ketika beberapa kali mengunjungi Kampung Cirende, memang masyarakat sana tidak memiliki kekhasan tentang motif batik begitu ya. Hanya yang ditanamkan dalam kebudayaan mereka, bahwa mereka penting menggunakan ikat, itulah yang menjadi nilai tambahnya. Karena dengan menggunakan ikat itu adalah mengibaratkan, melambangkan bahwa mereka itu adalah dalam satu ikatan, bukan hanya dalam ikatan adat saja, tetapi juga melambangkan sebagai bahwa manusia itu harus punya pengetahuan, punya pemahaman yang memang harus terikat ya. Karena intinya adalah ikatan di sini adalah tujuannya adalah untuk kebersamaan masyarakat begitu ya, berhubungan dengan masalah kelangsungan hidup masyarakat adatnya itu sendiri begitu. Di alam pikiran yang terlalu bebas itu bagi masyarakat mereka itu adalah terlalu akan menjadi kendala ketika akan menjadi masuk ke wilayah budaya mereka begitu. Saya juga perlu memberikan sedikit gambaran tentang wilayah Cirende ini. Wilayah Cirende ini adalah sebuah wilayah yang secara luas begitu, ini sangat sempit begitu ya, karena memang sudah dikelilingi oleh wilayah industri begitu.
ini ada perjuangan yang luar biasa dari masyarakat Kampung Cirende begitu, terutama berhubungan dengan upacara tutup tahun ngembang tahun ini. Mereka selalu berjuang itu untuk mempertahankan ritual adat ini begitu. Padahal mereka punya desakan dari masyarakat luar begitu. Jadi sehingga ini kami merasa upacara tutup tahun ngembang tahun ini juga berkaitan dengan masalah rasi begitu. Ini perlu mendapat dukungan kita semua agar upacara ini tidak hilang karena terkikis oleh pengaruh budaya luar begitu. Dalam perhitungan kami itu masyarakat adat Kampung Cirende yang masyarakat adatnya itu hanya ada sekitar 3 sampai 4 RT saja ada dalam satu RW begitu. Jadi sisanya itu sudah ada punya pengaruh luar yang memang tidak tergolong sebagai masyarakat adat begitu. Barangkali itu tambahan dari saya, mudah-mudahan Ibu Chami bisa memahami. Tetapi ini kalau memang motif Cimahi juga memang punya batik, mungkin kami akan coba usulkan agar motif Cimahi ini, batik Cimahi ini bisa dikembangkan juga untuk masuk ke wilayah Cirende begitu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa cukup jelas semuanya ya. Baiklah, kalau ada lagi, Mas Lono masih satu. Ya, terima kasih. Cuma satu minta konfirmasi saja, karena kebetulan saya melihat bahwa apa yang namanya tadi adat misalin, ya misalin itu ya, untuk konfirmasi. Kurang dengar. Boleh diulang aja, okay. Diulang aja. Silakan. Saya bertanya tentang misalin, ya. Saya bertanya apakah perlu disebutkan misalin Cirende? Sebab saya membaca juga, mengetahui juga bahwa ada misalin di Ciamis, begitu. Terima kasih. Iya, udah. Ya, langsung aja saya jawab ya. Jadi ya langsung dijawab aja. Ya. Jadi untuk ada 2 memang, jadi di Cirende dengan Ciamis. Jadi untuk misalin yang sekarang ini disebut misalin Ciamis. Demikian. Jadi sebetulnya ada di mana-mana, tapi untuk saat ini yang diusulkan adalah misalin Ciamis. Oke, itu konfirmasinya Pak Lono. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup jelas. Oh, Bu Wiwi, satu. Silakan. Wak Ode Wiwi Sipala. Terima kasih Ibu Pudensi ya. Terkait seni dulak yang katakan sebagai seni kegiatan menabuh beduk yang disajikan dalam tabuhan tertentu. Mungkin di sini tabuhan tertentu maksudnya irama tertentu. Itu yang saya pertanyakan. Irama tertentu, kalau irama tertentu itu seperti apa? Karena kemudian dalam perkembangannya, daluk ini juga dimainkan dalam hitanan, perkawinan, dan penyambutan tamu. Nah terkait itu, dengan perkembangan itu, apakah juga ada perkembangan pengadaan irama-irama baru terkait konteks kegiatan acaranya? Terima kasih. Ya silakan dijawab. Terima kasih Bu Wiwi. Iya, saya jawab langsung ya Bu. Jadi di dalam dulak ini yang dimaksud dengan irama-irama tertentu itu jadi disebut lagu bubuka Bu. Pementasan lagu bubuka. Memang dia akan selalu ada dalam tiap seni dulak. Di antara lagu bubuka itu seperti rudatan, terbangan, angklungan, boroboyan, kempul cambuk, angin-angin, jogedan, dan irama silat. Untuk sesi keduanya yaitu lagu selingan,
itu merupakan irama perkembangan lah. Jadi di samping untuk kreasi itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk lebih menarik pengunjung untuk menonton seni dulak tersebut. Demikian, Bu. Ya, cukup jelas ya. Saya rasa mungkin semua sudah mendapatkan jawaban dan respon, dan boleh kita akhiri mungkin untuk Jawa Barat. Ya, terima kasih luar biasa Jawa Barat yang sudah menggunakan teknologi sehingga sangat waktu ini sangat bisa dihemat. Selamat berkarya Ibu Irawati dan teman-teman semua di Jawa Barat. Terus berkarya, salam sehat sejahtera, sampurasun. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup sesi ini untuk